Oke, kita jumpa lagi teman-teman di live Instagram Pajak Smart. Oke, jadi live Instagram ini akan ada setiap hari Senin jam 8 sampai jam 9 malam ya guys. Oke, pertama-tama sebelum gua memulai live ini, gua perlu disclaimer dahulu guys, supaya nggak salah nih ya. Gua perlu disclaimer bahwa semua yang gua sampaikan di video ini atau di live Instagram ini adalah pendapat pribadi gue 100% guys ya. Ini bukanlah kajian akademis, ini tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Ini juga sebenarnya tidak berdasarkan peraturan pajak yang sebenarnya ya, karena kan gue bukan memahami seluruh perpajakan gitu. Mohon maaf apabila ada kesalahan ya. Video ini sebenarnya hanyalah ngobrol-ngobrol warung kopi aja guys, sesama kita aja, sesama teman-teman gitu ya, sesama ngobrol-ngobrol aja gitu. Ini bukanlah saran profesional konsultan pajak guys. Ya, Anda semua yang nonton di video ini ataupun di live ini tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video ini sebagai pedoman bagi teman-teman untuk melaksanakan kewajiban perpajakan Anda. Gitu guys. Hanya untuk ngobrol-ngobrol saja, ya. Oke. Kalau teman-teman ada pertanyaan langsung taruh di kolom komentar ya guys. Kalau teman-teman ada pertanyaan langsung taruh di kolom komentar. Oke. Selamanya belum ada yang bertanya, gue akan mulai menjelaskan beberapa hal yang gue tahu mengenai PPS, terutama ya, mengenai perpajakan, mengenai program PPS. Masih banyak orang yang masih berpikir bahwa PPS itu cuma satu kali gitu loh. PPS itu boleh berkali-kali guys. PPS itu boleh berkali-kali, 10 kali juga boleh, 100 kali juga nggak boleh, juga boleh, nggak ada masalah ya. PPS itu boleh berkali-kali, silahkan saja. Sepanjang sebelum 30 Juni 2021. 22, maaf. Udah 2021. 2022. Oke. Sepanjang sebelum 30 Juni 2022, teman-teman boleh bebas saja melaporkan PPS berapa kali pun, seberapa banyak pun. Ya. Terus PPS itu, skema 1 dan skema 2, itu dua hal yang berbeda ya guys. PPS skema 1 dan PPS skema 2, ini dua laporan yang berbeda. Kita tidak bisa melaporkan PPS 1 dan 2 sekaligus dalam satu kali formulir. Tidak. PPS 1 dan PPS skema 2 itu dua laporan yang berbeda. Dua file yang berbeda. Oke. Nanti ada kebijakan 1 yang pertama, kebijakan 1 yang kedua, kebijakan 1 yang ketiga. Nanti ada kebijakan kedua yang pertama, kebijakan kedua yang kedua, kebijakan kedua yang ketiga. Gitu ya. Jadi kebijakan 1 dan kebijakan 2 adalah dua hal yang berbeda. Dua laporan yang berbeda. Gitu ya guys. Semoga nggak salah ya, teman-teman ya. Oke, hari ini ada update terbaru lagi. Gue mau update satu hal yang sangat penting. Warisan. Lagi-lagi tentang warisan ya. Nggak kelar-kelar nih kita ngomongin warisan. Warisan yang terjadi di tahun 2020 ke bawah. Contoh nih ya, 2020 sampai 2016. Warisan yang terjadi antara 2016 sampai 2020, dia sudah dilapor di SPT orang tua. Berarti kan seharusnya warisan ini sudah aman dong. Nah, tapi warisan ini lupa dilaporkan di SPT anaknya nih. Sedangkan si anak mau ikut PPS. Ini gimana perlakuannya? Oke? Paham ya guys? Warisan diperoleh sebelum 2020. Oke? Warisan ini sudah dilapor di SPT orang tua. Berarti kan mestinya aman dong. Nah, tetapi si anak lupa melaporkan warisan itu di SPT 2020-nya, sedangkan dia mau ikut PPS. Kalau ikut PPS, maka tidak bisa pembetulan SPT. Nah, apa akibatnya? Maka warisan ini adalah objek PPS, guys. Ya, warisan ini adalah objek PPS skema 2. Kenapa? Karena jelas-jelas ini harta yang diperoleh sebelum 2020, tapi tidak dilapor di SPT 2020. Oke? Jadi warisan ini, walaupun sudah dilapor di SPT orang tua, adalah objek PPS. Nah, sekarang solusi gimana? Kalau gue terima warisan ini sudah dilapor di SPT orang tua, tapi gue lupa laporkan, bagaimana solusinya? Ini menurut gue ya guys, menurut pendapat pribadi ya. Pertama, balikin ke orang tua. Jadi, tolak warisannya. Kan? Orang tua kasih warisan, gue boleh nolak gak? Boleh dong, gue tolak warisannya. Dikembaliin ke orang tua, di tahun 2022 ini atau 2021 barulah diwariskan kembali. Gitu. Itu solusinya, ya. Jadi solusinya adalah warisannya dibalikin ke orang tua, kemudian diambil lagi di tahun ini. Supaya apa? Supaya tidak menjadi perolehan 2020 ke bawah. Gitu, guys. Supaya warisan ini menjadi perolehan untuk tahun 2021 atau 2022.
Gitu guys. Itu solusi pertama. Solusi kedua, udah nggak usah pusing, masukkan ke PPS. Masukkan ke PPS skema 2. Oke. PPS skema 2, pertanyaannya harganya berapa? Nah, PPS skema 2 itu menggunakan harga perolehan. Tetapi PPS skema 2 itu juga mengatakan kalau harganya nggak jelas, contoh ini rumah sudah diperoleh 20-30 tahun yang lalu, sekarang baru diwariskan ke anaknya, pakailah harga wajar. Nah, harga wajar ini suka-suka lu mau ngomong berapa. Gitu ya. Jadi, boleh menggunakan harga wajar untuk barang hibahan ini, barang warisan ini. Ya. Nah, terus cara yang pertama, kita mau balikin ke orang tua. Terus kita lapor di SPT 21 atau 22. Tetapi jangan sampai balik nama. Kalau warisan ini sudah balik nama, udah cilaka, udah selesai. Kalau warisan ini sudah balik nama, maka itu sah menjadi barang milik kita, harus masuk ke PPS. Oke. Kalau nggak mau PPS, maka teman-teman boleh pembetulan SPT saja. Tapi kalau pembetulan SPT terlalu berisiko, guys. Terlalu berisiko. Saran gua harus ikut PPS. Ya, teman-teman wajib ikut PPS. Kalau Anda merasa perpajakan Anda tidak rapi-rapi amat gitu. Kalau Anda merasa perpajakannya sudah rapi, sudah betul, ya nggak usah PPS. Nggak perlu. Gitu. Ada yang bertanya dari Bunda Rafas, Ibu Bunda Rafas. Pak, mau tanya, tolong bantu diluruskan. Yang baru punya NPWP di YouTube, Pak Awan katanya tadi boleh ikut PPS. Benar ya, Pak? Jika saya nggak salah mengerti, apakah sudah ada di peraturan pelaksanaannya? Tolong diluruskan yang baru bikin NPWP. Oke, jadi Ibu baru bikin NPWP di tahun 2021 atau 2022, gitu kan? Jawabannya boleh ikut PPS, Bu. Ada di undang-undang. Ada di undang-undang. Jadi di undang-undang bilang orang yang baru bikin NPWP 2021 atau 2022 boleh ikut PPS dengan syarat. Syaratnya adalah dia sudah melaporkan SPT 2020. Oke. Jadi Ibu harus bikin SPT 2020 dahulu baru boleh ikut PPS. Gitu. Karena PPS itu basisnya adalah harta yang dilaporkan di SPT 2020. Oke. Dan Ibu tidak boleh lapor SPT 2019 ke bawah, ke belakang, tidak boleh lagi. Jadi, Ibu hanya boleh lapor SPT 2020 saja. Yang lain tidak usah lapor lagi. Jadi, ikut SPT 2020, laporkan penghasilan di SPT 2020, dan masukkan hartanya sesuai penghasilannya. Nah, setelah itu, semua harta yang lain masuk ke PPS. Gitu, Bu. PPS skema 2, ya. Itu ya, semoga membantu Bu Bunda Rafa. Oke. Ibu Nurhasniarif. Oke. Pak Awan, kalau harta berupa tanah, nilai NJOP-nya rendah sekali dari harga transaksi. Yang mana yang kita cantumkan di PPS? Oke, pertanyaan saya adalah skema 1 atau skema 2. Kalau skema 1, gunakanlah NJOP 2020. Nggak peduli harga belinya berapa, gunakan NJOP 2020. Kalau skema 1, artinya tanah ini diperoleh tahun 2015 ke bawah. Itu clear, di undang-undang ngomongnya begitu. Oke, skema 1, perolehan 2015 ke bawah, menggunakan NJOP 2020. Kalau ini skema 2, artinya tanah ini dibelinya 2016 sampai 2020, menggunakan harga perolehan. Yang dimaksud harga perolehan adalah harga AJB. Oke, harga transaksi. Gitu. Harga transaksi ya, harga AJB. Itulah yang dipakai kalau pakai skema 2. Gitu, Bu. Oke, semoga membantu ya. Oke. Dari Ibu Katarina Lim. Pak, bagaimana dengan harta yang diperoleh tahun 2015 tapi belum pernah ikut TA jilid 1? Oke. Ini yang kemarin-kemarin kita masih bingung ya, bagaimana kalau orang nggak ikut TA terus hartanya 2015 ke bawah. Sekarang kita sudah semakin jelas bahwa harta ini bukan objek PPS. Bukan objek PPS skema 2. Ya. Jadi PPS skema 2 hanya harta yang diperoleh 2016 ke 2020. Oke. Nah, lantas barang ini objek apa dong? Barang ini adalah objek dari pas final. Ya, pas final itu PMK berapa ya? Lupa. Tahun 2017 ada PMK-nya. Ya. Jadi harta perolehan 2015 ke bawah yang tidak ikut TA jilid 1, maka itu adalah objeknya pas final. Berapa tarifnya? 30% untuk orang pribadi biasa, 25% untuk wajib pajak badan, dan 12,5% untuk WP orang pribadi tertentu. Mudah-mudahan Ibu dapat yang WP tertentu ya. Jadi bisa 12,5% gitu. Nah, by the way,
ikut pas final tidak bisa di masa-masa PPS. Dari tanggal 1 sampai 30 Juni, PPS ini tidak boleh pas final. Jadi, Ibu Katarina boleh melaporkan harta tersebut di pas final setelah berlakunya PPS, setelah bulan Juni. Di bulan Juli lah gitu. Oke, laporkan PPS, laporkan pas final, harta yang 2015 tersebut, nanti langsung masuk ke SPT 2022. Gitu. Jadi SPT 22 itu nanti adalah isinya harta 2021 ditambah harta PPS ditambah harta pas final. Itu 2022. Gitu, Bu. Semoga membantu ya, Bu Katarina. Itu sudah agak clear, tapi tolong kalau bisa sih jangan buru-buru. Kita tunggu aja dulu. Beberapa bulan lagi pasti akan lebih jelas lagi gitu, Bu. Karena bisa berubah lagi nih. Pendapat kita, persepsi kita bisa berubah gitu. Oke, dari Bapak Andi. Halo kawan, SPT 2018 sudah saya laporkan dan sudah saya masukkan utang saya. Tapi SPT 19-2020 belum saya laporkan dan saya bermaksud ikut PPS. Dan saya bermaksud melaporkan utang di SPT 2020. Oke, Bapak Andi langsung lapor SPT 2020. Tidak usah lapor SPT 2019 lagi. Gitu ya Pak. Jadi terakhir lapor SPT 18, sekarang langsung lompat ke SPT 2020. Dan dari sinilah ikut PPS. Gitu Pak. Mengenai harta dan hutang nanti tinggal diatur aja di SPT 2020-nya. Gitu Pak ya. Semoga membantu Pak. Oke, Ibu atau Bapak Usin Lulu, Pak Awan mau tanya, kalau mau masukin PPS deposito tahun 2011, ada beliatnya, tapi tahun-tahun kemudian nggak ada karena pindah-pindah sampai akhir di tahun 2020. Apa ada depositonya kita masuk ke skema berapa? Oke, ini jelas skema 1, Pak. Skema 1. Tapi Bapak pelan-pelan cari ke banknya. Bilang ke banknya, saya mau lapor PPS nih. Ini penting sekali. Minta tolong dicetakin pada tanggal akhir Desember 2015, berapa nomor belietnya yang waktu itu masih aktif. Gitu Pak. Kalau nggak ketemu, pakai yang 2011 itu boleh. Kalau angkanya sama ya, rupiahnya sama. Nggak apa-apa. Gitu Pak. Oke, pelan-pelan ada waktu 6 bulan, datang ke banknya, bilang, saya mau lapor PPS, minta cetakin dong deposito saya tahun 2015 yang masih aktif di Desember akhir 2015. Gitu ya Pak. Mudah-mudahan bisa membantu. Oke. Semoga membantu ya Pak. Kemudian Bapak Alif, di form PDF PPS saya mengakui saham sejumlah 100 juta. Tapi pada saat mengakui utang pemegang saham tersebut sebesar 100 juta. Kok nggak bisa ya? Maksimal cuma bisa 50% dari nominal aset tersebut. Terima kasih. Oke, sepanjang yang saya tahu, PPS tidak mengatakan 50%. Ini skema 1 atau skema 2, Pak? Kalau skema 1 masih mungkin ya. Kalau skema 2 harusnya enggak. Dan di PPS itu sama sekali nggak ngomongin mengenai 50% utang. Oke, by the way, kalau saham 100% dan hutang 100%, 100 juta, maka tidak usah masuk PPS, Pak, karena nilainya 0. Ya, jadi harta yang memang hutangnya juga full, nggak usah lapor di PPS, karena nanti nilainya 0, nggak ada kurang bayar pajaknya. Jadi nggak perlu, Pak, setahu saya nggak perlu kalau hutangnya full terhadap hartanya juga full, itu nggak usah lapor PPS. Tapi nanti pelan-pelan tambah lagi informasi ya, Pak, mudah-mudahan lebih jelas lagi nanti beberapa minggu ke depan. Gitu, Pak. Jadi PPS itu harus ada angka pajaknya. Tapi kalau ini by system munculnya 50%, ini kemungkinan skema 1 kali Pak kayaknya kemungkinannya. Nah, nanti pelan-pelan dipelajari lagi Pak. Terima kasih Pak Alif. Ibu Mei-Ling Ong, apakah badan usaha boleh ikut PPS dan sudah ikut tax amnesty 1? Boleh untuk PPS yang skema 1, Bu. Jadi perusahaan boleh ikut PPS yang skema 1 kalau sudah pernah ikut TA yang 2015. Kalau PPS yang skema 2, 2016 ke 2020, hanya untuk orang pribadi. Gitu, Bu. Terima kasih, Bu. Semoga membantu. Kemudian Bapak Setiawan DRS. Selamat malam, Pak Awan. Untuk kebijakan 1 dan 2, apakah manfaat yang diperoleh dari program PPS ini berbeda? Misalnya, pada kebijakan 1 tetap dikeluarkan SPT, sedangkan kebijakan 2 tidak dikeluarkan SPT. SPT itu maksudnya SKP, Pak ya? SKP ya? Oke, berbeda. Jadi skema 1 itu sudah nggak bisa diperiksa. Tahun 2015 itu sudah kadaluarsa. Jadi tidak akan terjadi pemeriksaan. Oke.
Untuk skema 1 2015, kalau ditemukan harta, apa yang terjadi? Berlaku undang-undang TA, berlaku undang-undang teks amnesti, yaitu yang kena denda 200% itu loh. Nah, yang denda 200% ini menjadi tidak terkena kalau dia lapor di skema 1. Gitu, Pak. Jadi di undang-undang TA kan dikatakan kalau nggak lapor harta terus ketahuan kena denda 200%. Nah, itu menjadi tidak terjadi kalau ikut skema 1. Nah, kalau skema 2, kebijakan kedua, apa manfaatnya? Pertama, tidak diterbitkan SKP. SKP itu terhadap apa? Terhadap PPH dan PPN untuk tahun 2016 sampai 2020. Yang kedua, harta-harta yang kita laporkan ini tidak akan menjadi objek pidana perpajakan. Ya, pidana perpajakan ya, guys, bukan pidana umum. Jadi kalau pidana umum kayaknya masih berlaku. Jadi ini hanya ngomongin pidana di bidang perpajakan. Gitu, guys. Oke, semoga membantu ya, Pak Setia. Oke, Pak Andi. Pak Andi 1854, apakah boleh saya laporkan utang 2020? Saya ikut PPS uang tunai 10 juta. Apakah boleh seperti itu kok? Gini, hutang yang mau kita laporkan harus hutang yang berhubungan dengan harta yang kita laporkan. Oke. Jadi kalau kita laporin mobil, hutangnya adalah hutang mobil. Kalau kita laporkan rumah, hutangnya adalah hutang KPR. Rumah, gitu. Tidak boleh kita lapor rumah, tapi hutang yang kita mau laporkan ini hutang mobil. Nggak boleh. Jadi, hutang harus berhubungan dengan perolehan harta tersebut. Gitu. Jadi, kalau uang tunai 10 juta, maka hutang ini adalah hutang yang berhubungan dengan perolehan tunai 10 juta ini. Gitu, Pak. Oke, itu Pak Andi. Semoga membantu, Pak. Oke, Bapak Alif. Terima kasih, Mas Awan. Sama-sama, Pak. Terima kasih, sama-sama. Bapak Raymond Sia, ada beli tanah 2021 2 buah. Setelah dihitung, penghasilannya tidak wajar, tidak mampu secara SPT untuk beli tanah tersebut. Apakah ikutkan PPS, padahal baru beli keduanya di 2021? Oke. Yang Bapak ikutkan PPS bukan tanah ini, Pak. Yang Bapak ikutkan PPS adalah uang atau deposito atau apapun yang sebelum tanah ini bentuknya apa? Gitu. Bapak kan beli tanah kan pakai uang. Nah, uang ini bentuknya apa ketika 2020 kemarin? Apakah berupa deposito, apakah berupa rekening, atau berupa saham, berupa kripto, berupa apa gitu. Oke. Jadi yang objek PPS adalah harta yang pada tanggal 31 Desember 2020. Waktu itu bentuknya apa tanah ini? Waktu itu kan masih berbentuk sesuatu, apakah uang atau apa? Gitu, Pak. Itu yang Bapak laporkan di PPS. Gitu, Pak ya. Semoga membantu Pak Raymond Siap. Ibu Nur Hasniarif. Pak Awan, saya minjam uang 100 juta sama bank. Saya belikan beberapa bidang tanah. Nah, ini cocok nih. Jadi, tanahnya dilapor di PPS, terus hutangnya dilapor di PPS juga. Nah, nanti tinggal dihitung. Tanahnya berapa, hutangnya berapa. Gitu. Kalau nilainya full sama-sama full, itu nanti malah jadi 0. Gitu. Jadi, tanahnya dilapor, hutangnya dilapor. Hutang ini berhubungan dengan pembelian tanah ini. Sudah cocok, Bu. Sudah betul. Gitu, Bu. Oke. Mengenai 50% itu sama sekali nggak ada beritanya. Tapi tadi kata Bapak tadi muncul maksimal 50%-nya. Saya juga belum tes sih di aplikasi PPS-nya. Oke, semoga membantu, Bu. Oke. Ibu Nur, pada tahun yang sama tapi waktu berbeda. Bagaimana pengisian PPS-nya di kolom utang? Seperti biasa, Bu. Jadi diisi di kolom hutang pada tahun yang sama, punya hutang di bank ini, nanti nilainya berapa, nanti disesuaikan aja gitu, Bu. Nggak ada masalah sih. Di tahun yang sama ataupun tahun berbeda nggak apa-apa. Yang penting satu skema. Masih di 2016 sampai 2020. Di satu skema. Gitu, Bu. Semoga membantu ya. Oke. Sudah, semua. Belum ada pertanyaan lagi. Oke. Jadi, untuk 2015 ke bawah, harta 2015 ke bawah yang belum ikut TA 2015, itu kemungkinan besarnya adalah ikut pas final, tapi setelah PPS selesai. Setelah bulan Juni, ikut PPS. Pas final, ikut pas final. Gitu ya. Itu update terbaru untuk hari ini. Mudah-mudahan sih nggak salah lagi ya. Karena sampai kering pajak pun sudah ngomong begitu tadi. Kering pajak sudah ngomong, ikut pas final setelah PPS berakhir. Gitu. Oke. Ada pertanyaan dari Bapak Bravo. Pak, kalau saya ada saldo di bank 1M. Oh, cuma gitu doang, Pak.
saldo di bank 1M. Pak Bravo, kalau belum dilapor di SPT, maka itu masuk ke PPS, Pak. Bapak Riki Chandra, Pak, kalau di SP2DK adanya temuan harta tambahan tunai rupiah di tahun 2016 dan 2017, boleh nggak kalau diakui sebagai 2015 saja dan 2016-2020-nya di PPS kan 1 juta saja? Apakah bahaya? Tunai kok bisa ketahuan ya di SP2DK ya? Caranya gimana dia bisa tahu? Jadi gini, kalau bisa sih Pak, kalau bisa ya kita lapor dengan jujur apa adanya. Yang diperoleh 2015 kita lapor 15, skema 1. Yang diperoleh 2016 ke 2020 kita lapor di skema 2, 2016-2020. Kalau kita nekat mau laporkan ini di 2015, mudah-mudahan nggak ketahuan, Mbak. Tapi kalau ketahuan, berarti kan Bapak punya harta di skema 2 yang belum dilaporkan. Nanti malah double. Udah bayar skema 1, diketemukan harta di sini, double lagi bayarnya. Gitu, Pak. Jadi kalau bisa, perolehan 2016 ke 2020, jelas-jelas perolehannya 2016-2020 ada di sistem, ada di bank, contohnya ini kelihatan, maka laporkan di skema 2. Nggak ada jalan lain. Oke? Jangan kita berusaha untuk laporkan ke 2015, ke skema 1. Memang tarifnya lebih murah. Tapi kalau suatu hari ketahuan sama pajak, ini jelas-jelas perolehan 2016 ke 2020, maka ini adalah harta yang belum dilaporkan di PPS. Skema 2. Gitu, Pak. Kalau uang tunai sih bebas aja, karena uang tunai kan nggak ketahuan tahun berapa perolehannya. Gitu sih, Pak. Semoga membantu, Pak Riki. Bapak Katarina, Pak Awan, untuk pembayaran PPS ini apakah boleh menggunakan harta, misal obligasi yang dilaporkan di PPS? Bagaimana dengan syarat investasi 5 tahun? Untuk pembayaran PPS apakah boleh menggunakan harta? Oh, enggak. Pembayaran PPS langsung dibayar dari bank, Bu. Nanti dapat kode billing. Kode billing dibayar langsung menggunakan bank kita, menggunakan rekening di bank kita. Nggak bisa bayar pakai obligasi, nggak bisa. Pakai uang langsung dari rekening, potong langsung dari rekening. Gitu ya. Bagaimana syarat investasi 5 tahun? Jadi, untuk kalau kita menentukan lapor 100 juta nih, 100 juta mau dimasukkan ke investasi. Maka 100 juta ini ditempatkan di sebuah tanggal, contohnya tanggal 1 April, Ibu tempatkan. Maka selama 5 tahun ke depan, dia tetap di SBN. Gitu. Bunganya boleh diambil. Bunga boleh diambil, tapi pokoknya tetap ada di SBN. Selama 5 tahun berturut-turut. Nanti 5 tahun, kita akan ada namanya laporan. Laporan realisasi investasi setiap tahun. 1, 2, 3, 4, tahun kelima barulah boleh diambil investasi tersebut. Gitu, Bu. Semoga membantu ya. Jimmy, malam Wan. Ya, bro. Bro Jimmy. Malam, bro. Oke. Ibu Siandayani, 59. Pak Awan, saya apa yang dimaksud skema 1 dan skema 2? Skema 1 itu adalah untuk harta-harta yang diperoleh tahun 2015 ke belakang. 15 sampai 1985. Itu yang dimaksud dengan skema 1. Untuk orang-orang yang sudah pernah ikut TA1 tapi lupa melaporkan beberapa harta. Skema 2 adalah harta yang diperoleh tahun 2016 sampai 2020 tapi lupa dilaporkan di SPT 2020. Gitu, sesimpel itu. Pokoknya skema 1 itu 2015 ke bawah, skema 2 itu antara 16 ke 2020 dan lupa dilaporkan di SPT 2020. Gitu, Bu. Semoga membantu, Bu. Pak Bravo. Pak, saya ada saldo 1M. Terus ternyata di SPT 2020 saya isi di setara kas lainnya. Terus gimana ya untuk PPS-nya? Masa saya harus ikut PPS 1M? Kan besar sekali. Jawabannya iya, Pak. Jawabannya iya. Ikut PPS sebagai tabungan 1M bayar 14%. Atau 8% kalau ini ke skema 1. Kalau Bapak nggak mau laporkan sebagai PPS, maka nggak usah ke PPS. Langsung pembetulan SPT saja. Gitu. Nggak ada masalah. Kalau ikut pembetulan SPT kan nggak usah ke PPS, nggak usah bayar Rp1 pun. Dengan pembetulan, ganti aja setara kasnya sebagai rekening bank 012 tabungan. Gitu, Pak. Tapi kalau ke PPS, maka itu adalah harta yang belum dilaporkan di SPT. Itu agak beresiko, Pak. Beresiko sih. Jadi Bapak masih putuskan nih, mau ke PPS, rela-relain deh, bayar 14%. Atau nggak usah PPS, pakai pembetulan SPT. Tapi pembetulan SPT sangat beresiko ya. Kalau teman-teman merasa perpajakannya belum rapi, tapi nekat nggak mau ke PPS, itu sangat beresiko.
Kalau sampai diperiksa itu repot sekali, ya. Kalau sampai itu kena pemeriksaan pajak, bayar konsultan pajak aja udah berapa mahal. Mahal sekali konsultan pajak itu. Oke. Bayar konsultan pajak itu mahal, udah gitu kena periksa, bayar pajak lagi nanti. Gitu. Jadi mending kalau saya bilang tambah 1 M aja Pak, nggak apa-apa. Jadi harta Bapak bertambah 1 M kan bagus. Bayar 14%. Gitu Pak. Terima kasih Pak Bravo, semoga membantu ya. Pak Riki Chandra. Sebenarnya omset Pak, tapi orang pajaknya anggap sebagai penambahan harta dan diminta untuk PPS semuanya. Oke, tadi Pak Riki ngomongnya, tadi Pak Riki di SP2DK ada temuan harta. Oke. Jadi gini Pak Riki, lupakan aja kata-katanya orang pajak itu. Lupakan aja, nggak usah diingat lagi. Sekarang Bapak fokus mau ikut PPS. Yang dimaksud dengan PPS adalah harta di SPT 2020, apa yang belum dilapor. Itu aja Pak. Lupakan omset, lupakan uang tunai yang tadi kata yang SP2DK itu lupakan semua. Oke. Oke. SP2DK sudah mati. Bapak sekarang ikut PPS, yang menjadi basis PPS adalah harta di SPT 2020 apa yang belum dilaporkan. Itulah yang dilaporkan sebagai PPS, Pak. Oke. Jadi itu edukasi yang salah tadi itu. Jadi tapi ya udahlah, biarin, nggak usah diurus lagi. Sekarang kita fokus ke PPS. Gitu. Ya. PPS ngomongin harta, nggak ngomongin omset, nggak ngomongin penghasilan. Jadi PPS fokus pada harta. Gitu aja. Terima kasih Pak Riki. Oke, Pak Raymond Siak. Pak Awan, kira-kira cara legal yang terbaik untuk menambah harta bersih secara signifikan secara SPT? Apakah PPS ini atau ada cara lain lebih murah? Yang lebih murah banyak Pak, tapi yang paling aman ikut PPS. Oke. Yang lebih murah banyak cara. Konsultan pajak tuh banyak sekali cara dan jalan tikus untuk menghasilkan harta bersih secara legal. Tetapi apapun yang Bapak lakukan, kalau nggak ikut PPS, pasti diperiksa. Bukan pasti sih, resikonya besar sekali, Pak. Sangat besar resikonya diperiksa. Orang yang nggak ikut PPS, nanti setelah bulan Juni, pasti dilibas semua habis. Oke, pasti dikirimin surat semua, diperiksa semua. Kalau saya jadi Ibu Sri Mulyani nih, gue periksa semua yang nggak ikut PPS. Nggak akan ada yang satupun yang selamat. Gue aja bisa mikir begitu, apalagi orang pajak yang di kantor pusat sana. Gitu loh. Jadi, sangat berisiko, Pak. Gunakanlah PPS ini untuk melaporkan semua harta kita, dan kita bantu negara juga, kita bayarlah. Memang sakit sih, bayar 14%, memang sakit, tapi kita dijamin tidak akan diperiksa 2020 ke bawah. Gitu. Lebih baik kan bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, ya. Daripada sekarang kita senang, tapi nanti kalau diperiksa, bayar konsultannya mahal, bayar pajaknya mahal juga, Pak. Gitu, Pak. Semoga membantu ya, Pak Raymond Siap. Oke, Bapak Bravo, kalau ganti ke rekening kode 012, ini harus lampirkan rekening tabungan ya? Apakah nggak riskan ya? Riskan Pak, makanya kalau pembetulan SPT, itu riskan sekali, agak beresiko. Gitu. Mending Bapak ikut PPS. Kalau ikut PPS, Bapak harus lampirkan rekening, tetapi kan dijamin nggak diperiksa nih, tahun 2020 ke bawah. Gitu Pak. Jadi 2020 ke bawah tidak akan diperiksa lagi. Yang penting Bapak lapornya betul, sesuai dengan saldo yang di akhir 2020. Gitu, Pak. Ikut PPS paling benar, Pak. Kalau bisa ya, kalau rela bayarnya. Semoga membantu, Pak Bravo. Ibu Katarina Lim. Maksud saya, jika saya sudah tidak punya uang tunai untuk membayar PPS ini, jadi obligasi yang saya laporkan di harta PPS ini, saya cairkan untuk pembayaran PPS. Bagaimana efeknya dengan syarat investasi 5 tahun dari obligasi? Oh, begini. Contoh Bu, Ibu punya obligasi nilainya 500. Contohnya ya, nilai 500. Kan kena PPS 14% nih. 14% kan berarti 70 juta gitu ya. 70 juta. Nah, Ibu cairkan 500-nya. Cairkan 500. Ibu lapor PPS 500 dong. Nah, dari 500 ini, 400-nya saja yang diinvestasikan. Yang 100-nya tidak diinvestasikan. Nah, nanti yang 400 ini Ibu taruh di SBN. Yang 100 ini buat bayar pajak 70 jutanya. Gitu, Bu. Nah, nanti yang 400 inilah yang ditahan selama 5 tahun. Gitu, Bu. Oke. Mudah-mudahan masuk ya. Jadi, dari obligasi ini dicairkan, yang diinvestasikan kembali tidak semuanya, sebagian saja. Gitu. Yang sisanya buat bayar tebusan PPS-nya.
selama 5 tahun, nanti yang 400 juta ini ditahan selama 5 tahun gitu, Bu. Semoga membantu ya, Bu. Oke. Bapak Roni Irawan 2734. Kalau punya tabungan pada 2015 senilai 10 juta KMD. KMD pada tahun 2020 menjadi 15 juta. Diikutkan ke skema berapa, Pak? Oke. 2015 nilainya 10, 2020 jadi 15. Nah, 10-nya masuk ke skema 1, 5-nya masuk ke skema 2. Itu cara yang paling benar, Pak. Paling benar, paling aman. Gitu ya. 10 jutanya masuk ke skema 1 sebagai tabungan, 5 jutanya masuk ke skema 2 sebagai tabungan juga. Dengan nomor rekening yang sama. Gitu, Pak. Gitu. Mudah-mudahan masuk ya, Pak ya. Semoga masuk ya. Bapak Riki, baik, terima kasih. Sama-sama, Pak. Oke. Ibu Siandayani, kalau yayasan apakah boleh ke PPS? Yayasan itu sama seperti CV, seperti PT, dia boleh ke PPS untuk skema 1 saja kalau dia sudah pernah ikut PPS yang 2015 dahulu. Gitu, Bu. Oke. Semua membantu ya? Belum ada pertanyaan lagi? Oke. Oke. Jadi buat teman-teman yang masih belum diaktifkan layanannya, menu PPS perlu diaktifkan di profil ya. Jadi masuk ke DJP Online, masuk ke menu profil, di profil itu nanti ada menu aktivasi fitur. Aktifkan fitur untuk PPS. Setelah diaktifkan, diproses, nanti masuk lagi ke join, sudah ada aktifnya. Nah, ada orang telepon saya, nggak bisa aktif-aktif nih. Jadi waktu dia mau aktifkan fitur, tidak ada menu PPS-nya. Jadi nggak bisa diaktifkan. Nah, dicoba lagi, ganti browser, ganti laptop, ganti internet, dicoba terus, akhirnya bisa gitu. Jadi tidak ada warga negara yang tidak boleh ikut PPS, oke? Semua warga negara boleh ikut PPS kecuali yang sedang dipidana di perpajakan, itu nggak boleh ikut gitu. Ya, kalau kita wajib pajak biasa-biasa saja pasti boleh ikut PPS, guys. Ya, jadi kalau fiturnya belum ada, tinggal dicoba lagi pasti bisa nanti fiturnya. Akhirnya bisa tuh si teman tadi itu. Oke. Ada yang bertanya, Ibu Liliet Dison. Kalau deposito 750 juta dicairkan untuk bayar PPS, gimana Pak Awan? Boleh-boleh saja, nggak ada masalah. Jadi yang dilaporkan adalah 750 juta di PPS, terus sebagian uang ini dicairkan untuk bayar PPS. Nanti di tahun 2022, yang 750 juta ini sudah berubah, mungkin tinggal 700, mungkin tinggal 500 gitu. Nggak apa-apa, Bu, nggak ada masalah. Oke. Bapak Andi 1854, terima kasih kok. Sama-sama kok. Sama-sama, terima kasih. Bapak Setia Awan DRS, Setiawan ya. Apakah benar SP2DK bisa dibatalkan bila ikut PPS? Juga PPS skema 1 untuk badan. Oke. Kalau ikut PPS, jangankan SP2DK. Semua pajak sudah diampuni, Pak. Oke, semua dosa-dosa kita 2020, 19, 18, 17, 16 sudah diampuni semua. Itu untuk orang pribadi ya, Pak. Kalau untuk perusahaan, badan hanya bisa skema 1. Kalau skema 1 kan nggak ada SP2DK lagi. Tidak mungkin terima SP2DK untuk skema 1 karena sudah kadaluarsa pajak. Gitu. Jadi skema 1 hanya bisa ngomongin harta. Udah nggak bisa SP2DK lagi. Gitu kan, Pak? Gitu ya. Jadi kalau ikut PPS, jangankan SP2DK. Semua masalah pajak sudah beres. Oke, Ibu Nurhasniarif. Pak Awan, saya punya uang di tabungan untuk biaya operasional kantor. Apa harus masuk PPS juga? Oke, jadi uang di tabungan atas nama Ibu, tapi uangnya uang kantor gitu kan. Ibu kembali ke kantor, Bu. Transfer ke kantor, suruh kantor yang ngurusin, laporin. Jangan Ibu. Kalau mau pakai rekening atas nama Ibu boleh, tapi satu rekening ini khusus dipakai untuk kantor dan diakui di perusahaan, diakui di neracanya kantor sebagai neraca sebagai hartanya si kantor itu, bukan di Ibu, gitu Bu. Kalau ini masih bercampur di rekening Ibu, maka nilai yang dimiliki oleh perusahaan balikin ke perusahaan, gitu. Atau bikin sebuah rekening khusus atas nama Ibu, tapi untuk keperluan kantor itu masih boleh, gitu Bu ya. Semoga membantu Bu. Nggak usah ke PPS. Barang yang bukan milik kita, nggak usah ke PPS. Gitu. Kalau barang kita, walaupun nama orang lain, harus ikut PPS. Gitu.
Ibu Felicia Las. Ada obligasi di luar negeri yang diikutkan pada skema 2. Ternyata obligasi tabungan cair di 2021 dan masuk ke rekening tabungan di 2021 kan, Bu? Nggak ada masalah. Ibu laporkan di PPS skema 2 atau skema 1 gitu kan. Laporkan itu sebagai obligasi. Sebagai obligasi, nanti tinggal pilih mau diinvestasikan atau nggak diinvestasikan di Indonesia. Gitu, Bu. Nggak ada masalah sih. Jadi laporkan obligasi pada saat 2020 kan bentuknya masih obligasi di luar negeri. Nah, laporkanlah itu sebagai obligasi di luar negeri di negara apa, di alamatnya di mana, di bank apa gitu sebutkan. Nanti ketika SPT 2022 dia sudah berubah bentuk menjadi rekening di Indonesia. Nggak ada masalah. Gitu, Bu. Semoga membantu ya, Bu. Terus Ibu Usin Lulu, Pak mau tanya lagi, kalau kita dapat HUT itu hutang ya. Hutang dari luar negeri atas properti kita yang dijaminkan, kita lapor atau enggak? Dapat hutang dari luar negeri atas properti kita yang dijaminkan. Oke, hutang dari luar negeri ini masuk berupa uang atau bukan? Nah, kalau dia masuk berupa uang, ada di rekening dong. Nah, rekening ini sudah dilapor atau belum? Kalau rekening ini belum dilaporkan, maka laporkanlah rekening dan hutang ini sekaligus di PPS. Gitu, Bu. Oke. Jadi hutang itu kan masuk berupa apa? Berupa sesuatu dong, berupa uang atau berupa barang atau berupa apa. Nah, harta ini kalau belum dilapor di SPT 2020, laporkanlah di PPS, berikut hutang juga dilaporkan. Tapi hutang dan harta harus saling berhubungan ya, Bu. Suatu hari orang pajak akan mempertanyakan, Ibu bisa buktikan nggak kalau hutang dan harta ini berhubungan? Harus dibuktikan. Gitu, Bu. Mbak, Ibu izin dulu di bawah 2015. Oh, di bawah 15 berarti masuk skema 1. Skema 1, Bu. Nggak ada masalah sih. Oke, saya mau bantu ya, Bu. Bu Selin Chandra 168. Malam Pak Awan, untuk ikut PPS skema 1, rumah warisan yang dibeli tahun 1996, apakah ikut NJOP tahun 2015 atau NJOP tahun 2020? Jawabannya NJOP 2020, Bu. Oke, PPS skema 1 menggunakan NJOP 2020. Gitu, Bu. Oke, semua membantu ya, Bu Selin. Ibu Katarina, Pak Awan, untuk yang cash pencairan obligasi 500 juta untuk bayar PPS yang tadi, jika hanya 400 yang dimasukkan obligasi lagi, untuk yang 100 juta akan dikenakan tarif yang lebih tinggi ya, Pak. Betul. Jadi 400-nya menggunakan investasi kena tarifnya 12%, yang 100 jutanya tidak diinvestasikan kena tarif 14%. Itu akan otomatis dihitung oleh sistem PPS-nya, Bu. Kita nggak perlu ngitung. Kita cuma perlu menentukan berapa yang masuk ke investasi, berapa yang tidak diinvestasikan. Kita alokasikan. Nanti pajaknya langsung otomatis terhitung oleh sistem. Gitu, Bu. Ya, terima kasih, Bu Katarina. Oke, Bapak Roni Irawan, 2734. Kalau tabungan pada 2020 senilai 15 juta, diikutkan PPS skema 1 dengan cara tabungan 10 juta dan uang tunai 5 juta. Apakah bisa? Jawabannya tidak, Pak. Kalau tabungan sudah ada di sistem dong, terlihat di sistem dong. Nah, orang pajak akan membandingkan data di sistem bank dengan data yang kita laporkan. Itu harus sama persis, Pak. Oke. Jadi kalau uangnya ada 15 juta di bank, kita laporkan 15 juta. Jangan yang lain. Kita lapor sama persis. Gitu. Apa yang ada di bank, apa yang kita laporkan di PPS adalah sama persis. Kenapa? Nanti orang pajak akan membandingkan antara data di bank dengan data kita. Kalau datanya berbeda, kalau data di bank lebih besar, maka selebihnya ini adalah objek PPS yang belum dilaporkan. Kena 30% dendanya. Itu berbahaya sekali. Ya. Oke, Pak Roni, semoga membantu, Pak. Oke, Ibu Felicia. Maksud saya, bagaimana pelaporan nilai tabungannya di 2021? Kan nilainya bertambah dengan pencairan obligasi tersebut. Bukannya menurut aturan PPS, harta PPS dilaporkan di 2022. Ya. Jadi, tadi obligasi ya. Bu Felicia, tadi, oh ya, obligasi. Jadi, obligasi di luar negeri, masuk ke rekening di sini, obligasi ini dilaporkan di PPS dong. Nah, maka di SPT 2021, Ibu tidak melaporkan obligasinya, Ibu juga tidak melaporkan tabungan atau rekening hasil dari obligasi tersebut. Oke, Bu.
Jadi di SPT 2021 Ibu itu hanyalah melanjutkan dari SPT 2020 ditambah penghasilan di SPT di 2021. Itu aja, Bu. Yang rekening ini yang berasal dari obligasi yang dilaporkan di PPS tidak muncul di SPT 21. Ini muncul langsung di SPT 2022. Gitu, Bu. Semoga membantu ya, Bu. Jadi harta yang ada sekarang tapi ini dilaporkan di PPS kita, maka harta ini tidak dilaporkan di SPT 21. Gitu. Oke, Bu. Jadi SPT 22 itu adalah hasil 2021 ditambah PPS tambah pas final. Itu masuk ke 22 semua. Itu, Bu. Oke, semoga membantu ya Bu Felicia. Oke, Bapak Randy Blood. PPS skema 1 pakai NJOP 31 Desember 2015. Hah? Ini Bapak mau kasih tahu ya? Mau memberitahu ya maksudnya kan? Oke. NJOP 2015 ya? Oke. Saya akan bacakan undang-undangnya. Oke, di pasal 5 ayat 9. Di pasal 5 ayat 9 dikatakan begini. Nilai harta yang dijadikan pedoman untuk menghitung besarnya jumlah harta bersih, ya kan? Adalah ini A, B, C, D gitu kan. Oke, yang B adalah nilai yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu NJOP, ya kan? Yang B disebutkan nilai yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu nilai NJOP. Terus di paling bawahnya setelah E dikatakan sesuai kondisi dan keadaan harta pada akhir tahun pajak terakhir. Yang dimaksud adalah tahun pajak 2020, Pak. Gitu. Seperti itu sih yang saya baca, Pak. Jadi kalau berbeda mungkin Bapak bisa lebih tambahin informasinya. Mungkin sumber informasinya, Pak. Apakah di PMK, di pasal berapa yang mengatakan itu NJOP 2015, Pak? Mungkin saya salah juga ya, saya kurang maaf juga. Ya. Kalau Bapak bisa diberikan, mohon bisa. Kalau bisa PMK yang pasal berapa gitu, Pak. Soal PMK banyak banget, 178 halaman. Saya juga belum baca semua. Oke. Terima kasih ya Pak Randy. Mungkin boleh disampaikan PMK atau undang-undang pasal berapa yang bilang itu NJOP 2015, Pak. Kemudian Pak Ibu Raymond Sia. Pak Awan, maaf agak awam. Mau tanya contoh gaji 50 juta per bulan. Ada hutang cicilan KPR 20 juta per bulan. Apakah progresif dari 30 juta kalikan 12 atau dari 50 juta? Dari 50, Bu. 50. Oke. Dari 50 juta dikalikan 1 tahun kan 600 juta. Dikurangkan dulu dengan biaya jabatannya, dikurangin dulu dengan PTKP-nya. Nah, bersihnya itu, netonya itu barulah dihitung pajaknya. Jadi progresif itu dari neto ini. Bukan dari 30 ya, tidak. Bukan dari gaji kurang biaya, tidak. Gaji neto. Gitu, Bu. Semoga membantu ya, Bu. Bapak Pratama Hadi. Pak, kalau mau ikut PPS untuk masukkan cadangan dana yang belum ada sekarang. Untuk cadangan dana nanti biar udah masuk harta di SPT, mumpung ada PPS. Apa boleh, Pak? Silakan saja, Pak. Asal kuat bayar 14%-nya. Silakan saja, asal kuat bayar 14%-nya. Tapi menurut saya nggak perlu banyak-banyak. Menurut saya silakan dilebihkan, tapi nggak perlu banyak-banyak. Kenapa? Karena ke depan pajak itu sudah lengkap datanya. Gitu. Kita kan berpikir kita tahun depan mau nilai pajak lagi nih. Tahun depan kita mau nilai pajak supaya uang itu bisa gue laporkan seolah-olah sudah ada di PPS, kan gitu. Tahun depan, kalau pajak sudah bisa buka rekening kita, sudah nggak ada gunanya, Pak. Tahun depan kalau pajak udah bisa akses rekening kita, udah nggak ada gunanya kita nyimpan-nyimpan yang beginian, ya, karena semua penghasilan kita akan terdata dengan baik di pajak. Semua omset penjualan kita akan terdata dengan lengkap di pajak. Jadi nggak ada gunanya kita membuat dari sekarang cadangan seperti ini, gitu. Itu pendapat pribadi sih Pak. Kalau nanti pajak sudah rapi datanya, sudah bisa akses bank, udah semua kebuka, gitu sih. Oke, semua membantu ya Pak. Pak Roni Irawan. Tapi pada tahun 2015 tabungan senilai 10 juta Pak. Oke, tadi yang antara 10 dan 15 juta ya. Intinya, kalau Bapak mau ikut PPS, PPS ini berupa tabungan itu harus persis sama dengan nilai yang ada di bank pada tanggal 31 Desember itu Pak. 2015 ataupun 2020 gitu. Jangan berbeda gitu sih Pak.
Karena nanti orang pajak akan membandingkan data di bank dengan data yang kita laporkan di PPS. Gitu, Pak. Semoga membantu ya, Pak. Oke. Ibu Felicia, kan tabungannya sudah ada di SPT 2020. Oh, tadi Ibu Felicia ngomong apa tadi ya? Ibu Felicia, bagaimana pelaporan nilai tabungannya di 2021? Sekarang Ibu Felicia bilang, kan tabungannya sudah ada di SPT 2020. Oh, jadi yang di luar negeri ini, uang luar negeri sudah masuk di tabungan. Oh, maksud Ibu, di 2020 tabungan sudah dilapor senilai sekian, ya kan? Sekarang di 2021 tabungan ini sudah naik tinggi gara-gara ada tambahan pencairan dari uang luar negeri yang kita laporkan di PPS, gitu kan? Maka yang Ibu laporkan di SPT 2021 hanyalah senilai ini saja, Bu. Hanyalah senilai yang SPT 2020 ditambah penghasilan Ibu. Nggak apa-apa, memang begitu caranya, Bu. Oke. Kalau Ibu laporkan nilai tabungan ini sesuai dengan saldo aslinya, akan membengkak di 2021, nanti malah salah, nanti disuruh pembetulan nanti, Bu, gitu. Jadi SPT 2021 adalah SPT yang salah, isinya adalah tambahan dari SPT 2020 ditambah dengan penghasilan 2021, gitu. Walaupun ada uang masuk di rekening ini sudah dilaporkan di SPT 2020, tetap rekening ini kita laporkan senilai yang 2020, bukan tambahan yang dari PPS ini. Tambahan dari PPS ini kita laporkan di SPT 22. Gitu, Bu. Jadi di SPT 22 barulah kita melaporkan rekening sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Gitu, Bu. Oke, semua membantu ya, Bu Felicia. Oke, Bapak Willy. Pak, apakah masih ada SP2DK baru yang dikeluarkan selama masa PPS ini? Nggak pernah dengar lagi, Pak. Sekarang SP2DK udah nggak ada cerita. Buat apa dia SP2DK? Udah nggak ada guna. Sekarang fokusnya adalah ikut PPS. Ikut PPS, PPS-nya mau lapor berapa banyak, mau lapor apa, itu aja udah pusing. Gitu kan? Ngapain kita ngurus SP2DK lagi? Udah nggak ada cerita SP2DK. Oke, terima kasih Pak Willy. Ibu Jus Minayu. Malam Pak, kalau saya punya rekening dari tahun 2015 yang belum dilapor. Saya sudah pernah ikut TA. Kalau mau ikut PPS, nilai tabungan yang dilapor adalah saldo Desember 15. Saldo rekening tiap tahun bertambah. Ya, jadi kalau Ibu nanti mau ikut TA, ikut PPS, akan ada dua skema dong. Skema satu adalah nilai saldo terakhir di Desember 2015. Ya kan? Skema 2-nya, Ibu ikut terhadap kenaikan saldonya. Dari Desember 15 sampai ke Desember 2020, naik berapa banyak. Itulah di skema 2. Gitu, Bu. Paham ya, Bu? Jadi, di skema 1 menggunakan saldo 15, di skema 2 adalah kenaikan dari 15 ke 2020. Gitu. Gitu, Bu. Semoga membantu ya, Bu Jusmina. Bapak Randy Blatt, Pasal 1 angka 10 PMK 196, tahun pajak terakhir adalah 2015. PMK 196, pasal 1 angka 10. Saya sambil baca ya, Pak. Sambil lihat dulu. Pasal 1 angka 10. Pasal 1 angka 10. Tahun pajak terakhir adalah tahun pajak yang berakhir pada jangka waktu 1 Januari sampai dengan 2015. 2015. Oke. Oke, baik Pak. Saya rasa saya yang salah ya. Jadi saya mohon maaf ya buat semua teman-teman. Jadi saya belum baca detailnya untuk PMK ini. Kalau ini betul-betul mengacu kepada skema 1, maka yang dimaksud NJOP dan NJOP 2015. Ya. Oke. Coba saya lihat dulu Pak ya. Takutnya salah juga. Ada di ininya, di apa tuh? Paparan PPS-nya. Paparan PPS. Oke. Paparan PPS.
Ya, ya. Oke. Di PPS Kebijakan 1 hanya disebutkan sesuai keadaan pada akhir tahun pajak terakhir. Sedangkan di PMK disebutkan yang dimaksud dengan tahun pajak terakhir adalah tahun pajak 2015. Jadi menurut saya sih sudah confirm ya, sudah confirm. Terima kasih Pak Randy. Ini sudah memberitahu kita semua ya. Jadi yang dimaksud dengan NJOP adalah NJOP 2015. Ya teman-teman, mohon dibaca lagi ya PMK 196 pasal 1 angka 10. Terima kasih Pak Randy. Ya, saya rasa saya sepakat ya. Saya rasa saya sepakat bahwa yang dimaksud dengan tahun pajak terakhir adalah tahun pajak 2015, bukan tahun pajak 2020. Oke, mohon maaf ya semuanya. Terima kasih Pak Randy. Tahun 2015. Ya Pak. Yes, terima kasih Pak Randy. Ya. Oke, jadi teman-teman, yang dimaksud tahun pajak terakhir di PPS skema 1 adalah tahun pajak 2015. Ya teman-teman, 2015. NJOP dan NJOP 2015. Ya, itu teman-teman ya. Terima kasih Pak Randy. Oke, Ibu Jusmina, saldo mungkin bertambah, mungkin berkurang. Yang jadi patokan untuk lapor yang tahun berapa? Oke, kalau Ibu mau laporkan ini sebagai skema 1, maka patokannya adalah 31 Desember 2015. Berapa nilainya pada saat itu, itulah yang dilapor di skema 1. Kalau ikut ke skema 2, patokannya adalah 31 Desember 2020. Nah, di 2020, kalau uangnya turun, ya lapor senilai turun ini. Kalau nilai naik, lapor senilai naik itu. Gitu. Oke. Jadi, tapi kalau 15 sudah lapor, terus 2020 dia turun, maka hanya ikut skema 1 saja, yang skema 2 tidak usah ikut yang tabungan yang ini. Gitu, Bu. Oke, semoga membantu ya. Oke. Oke. Terus, Ibu Katarina Lim. Pak Awan, maaf tanya lagi. Untuk harta PPS 2020 yang saya declare akan direpatriasi. Apakah boleh menggunakan harta lain yang diperoleh tahun 2021-2022? Untuk harta PPS 2020 yang saya declare akan direpatriasi. Apakah boleh menggunakan harta lain? Nggak usah, Bu. Laporkan apa adanya. Jadi, pada saat Desember 2020, bentuknya apa? Apakah masih berupa bentuk deposito di Singapura atau bentuk deposito di sebuah negara lain? Laporkanlah apa adanya pada kondisi Desember 2020. Walaupun sekarang barang itu sudah berubah wujud, sudah jadi barang, udah ada di dalam negeri, udah pindah-pindah negara, nggak apa-apa. Pada saat Desember 2020, barang itu ada di mana, bentuknya apa. Itu yang kita laporkan di PPS, Bu. Supaya nggak salah. Nanti orang pajak akan membandingkan antara harta yang kita laporkan di PPS dengan kondisi sebenarnya yang dia ketemukan di bank pada tahun 2020. Gitu, Bu. Oke, jadi persis yang kita laporkan pada Desember 2020. Oke, terima kasih Ibu Katarina. Oke, Bapak Thomas. Bapak Thomas Tan 81. Kok perlu bikin surat resmi ke AR bahwa ada ikut PPS karena dapat SP2DK dan AR tidak kasih ikut PPS, tapi saya udah lapor PPS. Nggak usah, Pak. Begitu Bapak ikut suket PPS, maka di hari itu SP2DK-nya sudah selesai, sudah gugur. Coba Bapak baca lagi deh suket PPS-nya. Di suket PPS-nya disebutkan bahwa mulai hari itu, tanggal Bapak lapor PPS, Bapak dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Oke, Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan. Undang-Undang HPP. Di undang-undang itu dikatakan, orang yang ikut PPS tidak akan diterbitkan SKP terhadap PPH dan PPN. Orang yang ikut PPS tidak akan dikriminalisasi secara pidana terhadap harta yang dilaporkan. Itu perintah undang-undang, bukan perintah saya, bukan perintah kita. Itu undang-undang yang ngomong. Gitu, Pak. Jadi sejak dapat suket, sejak ikut PPS, terima suket, maka di hari itu SP2DK-nya selesai, gugur. Gitu, Pak. Terima kasih, semoga membantu Pak Thomas. Oke, Ibu Sian Dayani 59. Pak Awan, kalau rekening tabungan tahun 2020 sudah lapor SPT tahun 2020, maka SPT tahun 2021 sesuai rekening, kan tidak perlu ikut PPS. Betul, kalau nilainya sama, Bu. Atau naik sedikit. Tapi kalau tahun 2020 nilai 1M, tahun 2021 jadi 10M. Dari mana 9M ini? Dari jual rumah, yang rumah itu belum dilaporkan di SPT 20. Ya, cilaka. Berarti kan rumah ini adalah objek PPS. Gitu. Gitu, Bu. Jadi, bukan masalahnya sudah dilapor rekeningnya. Nilainya yang kita penting, Bu. Nilainya yang penting. Oke. Semoga membantu ya, Bu Sian. Kemudian Bapak Feli 43.
Pak, kalau rekening tahun 2018, tapi tahun 2020 sudah ditutup rekeningnya. Uangnya udah terpakai. Apa ikut PPS juga? Tidak. Jawabannya tidak. Jadi, untuk harta 2016 ke 2020, hanya yang masih ada di akhir 2020 sajalah yang ikut PPS. Yang masih tersisa. Gitu. Kalau sudah terpakai sebagian atau sudah habis, maka laporkan sisanya aja. Kalau habis nggak usah pakai lagi, nggak usah lapor lagi. Gitu. Jadi di undang-undang dikatakan yang dimaksud dengan skema 2 adalah perolehan 2016 ke 2020 dan uangnya masih ada di 2020. Itu yang dilaporkan ke PPS skema 2. Gitu, Pak. Oke. Bapak R. Richard. Wajib pajak tapi punya 2 MPWP, tapi 1 NIK. Bagaimana cara gabungannya ya? Dua-duanya sudah pernah ikut TA 2015. Datang kantor pajak, bawa 2 MPWP. Tanya kantor pajak, mana yang benar nih Pak MPWP saya? Tolong satunya buang, satunya dilapor. Gitu, satu diakui. Gitu ya. Datang ke KPP minta tolong dicekin mana yang benar nih. Gitu. Yang satunya tolong dihapus, yang satunya diakui. Gitu Pak Richard. Terima kasih Pak. Kok bisa ya? 1 NIK, 2 MPWP. Oke, Ibu Jusmina, terima kasih Pak. Terima kasih sama-sama Bu. Oke. Bapak Beni Sugianto. Selamat malam Saudara Awan. Saya saldo di bank ada tambah 3M. Pada Juli 2021 dari warisan orang tua. Apa cukup lapor di SPT dan akibatnya ada nggak? Pertanyaan pertama, apakah harta itu sudah dilapor di SPT orang tua? Kalau dia sudah dilapor di SPT orang tua, maka ini hibah, ini warisan atau hibah yang sudah resmi dan dimasukkan ke SPT 2021, nggak ada masalah Pak, nggak kena pajak. Karena hibah atau warisan yang sudah dilapor di SPT orang tua, itu tidak kena pajak. Gitu Pak. Tapi kalau dia belum dilapor di SPT orang tua, maka dia objek pajak. Artinya, kalau Bapak laporkan di SPT 21, maka dia menjadi objek pajak. Gitu. Ini kena 3M, kena 30%. Lebih aman ikut PPS. Gitu. Lebih aman ini dilaporkan di PPS skema 2, cuman bayar 14%. Gitu, Pak. Semoga membantu ya, Pak Beni. Pak Thomas, terima kasih, Pak Wan. Terima kasih sama-sama, Pak. Pak Beni, saya Yanto, dan saya sudah bayar PPN penjualan. Yang tadi itu ya, Pak ya. Ada bayar PPN penjualan. Oh, jual apa nih? Jual rumah, Pak ya maksudnya? Oke, poinnya adalah apakah barang warisan itu sudah dilapor belum di SPT orang tua? Kalau sudah dilapor di SPT orang tua, maka ini aman. Kalau dia belum dilapor di SPT orang tua, maka dia masuk ke PPS atau masuk sebagai penghasilan biasa, kena pajak 30%. Mending ke PPS, Pak, kalau memang belum dilapor di SPT orang tua ya. Oke, terima kasih Pak Beni, semoga membantu. Bapak Randy, Pak Awan, tolong ditekankan poin mengenai pentingnya melaporkan SPPH dengan benar, lengkap dan jelas. Pentingnya ungkap seluruhnya atau tidak sama sekali. Terima kasih. Terima kasih Pak Randy. Yes, jadi buat teman-temannya, jangan sampai Anda salah melaporkan SPPH ya. Jangan sampai yang harusnya masuk ke skema 2 lari ke skema 1. Jangan yang harusnya skema 1 lari ke skema 2. Gitu ya. Harus lengkap dan jelas. Nah, terus kalau properti, deposito, dan sebagainya yang sifatnya ada dokumennya harus dilaporkan gitu. Di formulir e-formnya itu harus diisi. Kalau deposito, isi nomor beliatnya. Kalau rumah, isi boleh nomor sertifikatnya, boleh nomor NOP-nya. Kalau motor, boleh nomor BPKB, boleh nomor STNK. Pokoknya yang ada nomornya, yang ada dokumennya harus dilaporkan dengan lengkap dan jelas ya guys. Itu guys. Jangan salah ya. Pertama, jangan salah mengenai skema. Yang perolehan jelas-jelas 2016 harus skema 2. Yang perolehan 2015 ke skema 1. Terus harus lengkap dan jelas. Oke? Jangan sembarangan lapor deposito terus nggak dilampirkan nomor dokumennya. Jangan. Semua yang Anda laporkan kecuali uang tunai harus dilampirkan dokumennya. Bukan dilampirkan sih, cukup dilapor aja nomor dokumennya. Kenapa begitu penting? Nanti orang pajak akan mengecek ke bank langsung. Oke, akan dicek ke bank. Yang Anda laporkan itu deposito, betul nggak sih ada depositonya? Kalau betul, ada berapa nilainya deposito? Nilai sama nggak dengan yang dilaporkan? Kalau sama, berarti Anda sudah jujur, sudah betul. Kalau nilai berbeda, terjadi masalah. Gitu, teman-teman. Jadi, ada waktu 6 bulan ya, teman-teman. Ada waktu 6 bulan, santai saja. Tenang saja, nggak usah buru-buru. Datang ke bank, bilang ke bank,
Bapak Ibu teller, saya tolong dicetakin portofolio bank saya pada saat 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2020. Tolong dicetakin, saya mau lapor PPS pajak gitu loh. Oke, teman-teman jangan berpikir, gue malas ke bank, malas ke bank, gue lapor aja semua ke uang tunai. Jangan teman-teman, ya. Harus dilaporkan persis apa adanya pada 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2020. Itu guys ya. Terima kasih Pak Randy. Ya. Semoga teman-teman jangan salah ya, jangan sampai salah. Jadi ada waktu 6 bulan teman-teman, nggak usah buru-buru. Teman-teman laporkan dengan baik, benar, lengkap, jelas gitu ya teman-teman. Kecuali uang tunai. Kalau uang tunai ya suka-suka lo dah, karena nggak ada dokumennya sama sekali. Oke, terima kasih Pak Randy ya. Ibu Siandayani, terima kasih Pak, sama-sama Bu. Oke, sudah jam 9 ya teman-teman. Buat teman-teman nggak usah nambah pertanyaan lagi, saya akan jawab semuanya. Tapi nggak usah nambah lagi pertanyaan. Ibu Upita 8289. Kekayaan bersih saya jauh di bawah 1M soalnya. Jadi bingung, kan nggak mungkin balikin uang investor karena buat usaha. Tadi Ibu Upita ngomong apa tadi ya? Tadi Ibu Upita ngomong apa tadi ya? Oke. Bu Upita tadi ngomong apa ya? Maaf, nggak kebaca tadi yang sebelumnya. Boleh tolong diulang ya Bu Upita, mohon maaf. Bapak Beni, kalau orang tua sudah meninggal bagaimana? Orang tua meninggal bagaimana? Tadi kan warisan ya Pak Beni ya. Pak Beni tadi adalah saldo di bank 3M dari warisan orang tua. Apa cukup lapor di SPT dan akibatnya ada nggak? Orang tua sudah meninggal kan? Meninggal di 2021. Dan kayaknya belum dilapor di SPT orang tua gitu kan. Nah, kalau saya sih Pak, saya akan masukkan ke PPS skema 2. Jadi seolah-olah itu barang sudah diwariskan tahun 2020. Gitu sih Pak. Itu kalau saya ya. Mohon maaf, ini bukan saran profesional konsultan pajak ya, Bapak Ibu. Kalau bisa konsultasi lagi Pak dengan teman, dengan konsultan pajak Bapak, dan dengan AR Bapak juga boleh konsultasi. Pelan-pelan Pak, ada waktu 6 bulan ya. Kalau saya sih, daripada nanti jadi masalah, mending lapor ke PPS, bahwa ini warisan yang diterima di tahun 2020, bayar 14%. Gitu, Pak. Itu pendapat pribadi saya ya. Teman-teman, mudah-mudahan ada masukan lain, boleh silakan. Atau Bapak ke konsultan pajak Bapak. Gitu. Kalau saya sih masukin ke PPS saja. Jadi nggak pusing. Kemudian, Bapak Celeria 88. Pak, apabila PPS hendak diinvestasikan ke SBN, apakah harus mengikuti SBN khusus yang disediakan untuk PPS ini? Jawabannya yes, Pak. Sudah ada belum ya PMK mengenai SBN khususnya? Saya belum baca di PMK 196 sih. Jadi nanti akan ada PMK khusus yang mengatakan yang mau masuk investasi PPS itu hanya boleh seri-seri tertentu gitu loh Pak. Nggak semua seri. Ada seri tertentu yang boleh untuk PPS. Nanti ada PMK khususnya gitu. Santai saja Pak. Ada waktu sampai September 2022 apa 23 gitu deh untuk menginvestasikan investasi kita. Jadi nggak buru-buru. Sekarang lapor dulu aja. Nanti mau beli SBN-nya nggak usah buru-buru. Santai. Sampai bulan September masih ada waktu. Gitu Pak. Semua membantu ya Pak. Bapak Reynal Domin. Pak Awan maaf. Untuk lapor PPH skema 1 dan 2-nya bagaimana dan di mana file formnya ya. Oke. Caranya adalah Bapak tinggal lihat di YouTube saya sudah ada yang YouTube yang kemarin tutorial untuk PPS ya. Tinggal masuk ke DJP online, pilih menu profil, terus pilih aktivasi fitur. Setelah fitur diaktifasi, pilih aktivasi untuk PPS. Klik PPS-nya dicentang, kemudian disimpan. Profilnya akan masuk lagi ke DJP online-nya. Nah, terus pilih menu layanan. Di menu layanan sudah ada menu yang namanya PPS, Program Pengungkapan Sukarela. Nah, klik di situ, nanti pilih nih, mau kebijakan 1, kebijakan 2, nanti klik, nanti dia akan muncul e-formnya, langsung ke-download, gitu Bu. Pakai PDF Reader ya, pakai Adobe Acrobat Reader yang 32 bit. Nanti di DJP Online ada menunya untuk mengunduh, untuk menginstal itu Pak. Gitu, saya mau membantu ya Pak. Bapak Renal Domin, maaf maksudnya PPS skema 1 dan 2. Skema 1 itu untuk harta-harta yang diperoleh 2015 ke bawah dan sudah pernah ikut TA 2015. Skema 2 itu untuk perolehan 2016 ke 2020. Gitu Pak. Ya.
Skema 1 adalah untuk orang-orang sudah pernah ikut TA 2015 yang masih ketinggalan belum lapor hartanya yang diperoleh 2015 ke bawah. Skema 2 untuk harta-harta yang diperoleh di 2016 ke 2020 yang belum dilaporkan di SPT 2020. Gitu, Pak. Sesimpel itu, Pak. Terima kasih, Pak Denal. Oke ya, teman-teman nggak usah nambah pertanyaan lagi ya. Sudah cukup. Saya akan habiskan pertanyaannya. Bapak Bravo, Pak, kalau SP2DK saya di 2018 terkena 1,2 M dan saldo saya 2020 posisi 800 juta. Saya harus PPS berapa? Sesuai surat SP2DK saldo 2018 atau saldo 2020. Oke, perintah undang-undang mengatakan yang 800 juta, Pak, senilai yang masih tersisa di 2020. SP2DK-nya dicuekin saja, Pak. Gitu. SP2DK-nya sudah nggak usah digubris, Bapak ikut PPS, lapor 800 juta, yaitu saldo yang masih tersisa di 2020. Gitu, Pak. Oke. Nah, tapi yang 400 juta itu kemana hilangnya? Kalau hilangnya berupa jadi biaya hidup sih nggak apa-apa. Tapi kalau 400 jutanya itu jadi deposito, maka depositonya juga mesti dilaporkan. Gitu, Pak. Pokoknya yang kita lihat adalah saldo terakhir di 2020 Desember. Yang lain-lain kita nggak lihat lagi. Gitu, Pak. Ya, semoga membantu ya, Pak Bravo. Bapak Julimin, saya sedang coba PPS. Sudah sampai tahap terakhir siap kirim. Sudah dapat kode verifikasi, tapi keluar not. Kesalahan. Proses pengiriman data SPPH tidak berhasil. Mohon mencoba kembali. Kenapa? Mungkin karena sudah malam, Pak. Coba lagi, nanti akan bisa lagi. Mungkin ada waktu-waktu yang servernya lagi down gitu. Servernya lagi maintenance. Itu nggak apa-apa, Pak. Coba lagi, nanti pasti bisa. Nggak ada masalah. Oke, santai saja, Pak. Pelan-pelan. Ntar pasti bisa lagi, Pak Julmin ya. Terima kasih, Pak. Mungkin gara-gara internet juga sih. Kalau internetnya wifi-nya lagi lemes gitu ya, lemot gitu, akan bisa menghambat juga. Ya, terima kasih, Pak. Bapak Firdaus Ramli 58323. Pak Awan, WP-nya sudah bertahun-tahun tinggal di luar negeri, tapi masih warga negara Indonesia. WP tersebut ada rumah di Indonesia. Apa WP tersebut ada kewajiban melaporkan rumahnya? Kalau dia punya NPWP, dia punya kewajiban lapor rumahnya, Pak. Kalau dia tidak punya NPWP, nggak ada kewajiban. Nah, saran saya, kalau dia sudah di luar negeri dan tidak berniat untuk kembali ke Indonesia, maka NPWP-nya dihapus saja, Pak. NPWP dihapus, nanti rumah itu gimana jadi rumahnya? Rumahnya mungkin dia bisa hibahkan ke mamanya atau ke anaknya di Indonesia, gitu. Atau nggak dijual aja lah, dijual bawa ke luar negeri. Gitu sih, Pak. Kalau dia mau tetap mempertahankan NPWP-nya, udah, dia bisa lapor terus. Dia lapor terus NPWP-nya, laporkan rumah itu, lapor juga penghasilan dia dari luar negeri itu, nggak kena pajak kok, nggak kena pajak. Karena penghasilan di luar negeri dan dia sudah lama di luar negeri itu bukan objek pajak. Nggak ada masalah, Pak. Ya, terima kasih, Pak Firdaus. Ibu Mailing On. Apabila mendapat hibah dari properti tersebut tidak pernah dilaporkan karena orang tua tidak mempunyai NPWP. Oke, maka ini jelas adalah objek dari PPS, Bu. Langsung laporkan di PPS. Bisa skema 1 atau skema 2, tergantung tahun perolehannya. Gitu, Bu. Nggak ada masalah. Ikut PPS, bayar tagihan PPS-nya. Gitu, Bu. Terima kasih, Bu Mailing. Ibu Upita 8289. Maaf, Pak. Tadi saya bilang punya saldo di 2, ada rekening 50 jutaan, dan ada total stok sekitar 1 M di toko. Tapi uang investor. Oke. Yang sifatnya rekening, itu sudah tercatat di sistem, harus dilapor sesuai dengan rekening tersebut di PPS. Untuk stoknya, nah, stoknya ini lewat rekening apa enggak nih belinya? Kalau lewat rekening juga jadi masalah. Sebaiknya dilaporkan saja. Nah, uang investor ini kan maksudnya hutang investor kan? Boleh. Nanti Ibu boleh laporkan stok barang 1 M di harta, terus di hutangnya laporkan uang investornya, stok hutang investornya. Tapi di pihak sana, di pihak investor juga harus melaporkan sejumlah piutang dia kepada Ibu. Gitu ya. Kita laporkan harta plus hutang. Di pihak sana yang memberikan hutang juga melaporkan harta sebagai piutang kepada kita. Nggak ada masalah. Gitu. Tapi kalau pihak sana nggak mau direpotkan, maka Ibu laporkan harta ini tok. Nggak usah laporkan hutangnya. Gitu. Terima kasih ya Bu Upita. Semoga membantu ya. Ibu Upita, bagaimana cara lapor PPS-nya? Karena uang di rekening bukan milik saya dan nggak mungkin dikembalikan ke investor karena buat usaha. Kekayaan bersih saya jauh di bawahnya. Oke, ya boleh Bu, laporkan harta dan laporkan hutangnya.
nanti yang kena PPS tuh hanya selisihnya saja. Gitu. Yang kena PPS hanya selisihnya saja. Gitu. Laporan harta, laporan hutangnya. Kalau bisa bikinlah surat perjanjian hutang antara ibu dengan investor supaya jelas gitu. Nanti orang pajak akan tanya nih, hutang ini berhubungan nggak dengan stok barang ini? Kalau berhubungan, dibuktikan dong. Nah, ibu kasih dia suratnya. Surat perjanjian hutang piutang antara ibu dengan si investor. Gitu. Dan ingat, di pihak investornya harus lapor di SPT-nya bahwa dia punya piutang kepada ibu. Gitu ya. Tapi kalau ibu mau lapor SPT biasa juga boleh sih, lapor ke SPT 2021. Kalau ini perolehannya 2021, gitu ya. Tapi kalau perolehannya 2020, maka ini perlu masuk ke PPS atau ke pembetulan SPT. Pilih salah satu. Kalau pembetulan, nggak usah ke PPS. Gitu. Ibu Lianawati Leni, Pak, kalau buka tabungan di 2017, yang dilaporkan di PPS tetap tahun perolehan 2020 dengan saldo per 2020. Nah, kalau saya sih pakai 2020 dan pakai saldo 2020. Gitu. Sama aja sih. Karena kan yang penting nilainya adalah nilai 2020. Gitu. Boleh juga Ibu laporkan perolehan 2017, terus saldo 2020. Nggak ada masalah juga sih. Nggak masalah juga. Gitu. Akan jadi masalah kalau Ibu laporkan yang kurs dolar. Kalau kurs dolar jadi masalah nanti, karena kursnya itu akan ngikutin tahun perolehan. Gitu. Nggak apa-apa sih. Laporkan 2020 saja kalau saya sibuk. Semoga membantu ya. Pak Feli 43. Pak, kalau kita trading forex dan kripto di rekening luar negeri, itu apa perlu lapor PPS? Jawabannya adalah kalau Bapak belum lapor di SPT 2020, maka perlu dilaporkan di PPS. Gitu. Oke. Apakah itu belum ada PPh finalnya? Nggak ada, Pak. Kalau di luar negeri kan nggak ada. Di luar negeri kan orang luar negeri yang potong pajak. Kalau dipotong, kalau nggak dipotong berarti nggak ada pajaknya. Gitu, Pak. Jadi, kripto dan forex dan saham di luar negeri harus dilaporkan juga di di PPS. Kalau itu tidak dibawa pulang ke Indonesia, maka dia kena tarif yang tertinggi, yang 18% atau yang 11% itu. Gitu, Pak. Oke, semoga membantu ya, Pak. Ibu Katarina, Pak, maaf kalau hartanya sudah dalam bentuk obligasi, apakah harus dicairkan dan masuk ke dalam obligasi yang sudah ditentukan? Jawabannya iya, Bu. Jadi kalau sudah terlanjur di obligasi nih, obligasi yang lain nih, yang bukan ditunjuk oleh PPS, maka harus dicabut dulu, masukin ke SBN yang ditunjuk oleh PPS ini. Gitu. Sepanjang yang saya ketahui seperti itu, Bu. Tapi tunggu dulu ya, belum ada PMK-nya. Kita tunggu PMK-nya nanti. Nanti PMK akan terbit tuh. Oh, hanya SBN seri ini saja yang boleh menggunakan, yang boleh ditempatkan dari harta PPS. Gitu, Bu. Santai saja. Masih lama kok. Sampai September waktunya. Nggak buru-buru. Santai, Bu. Oke, semoga membantu ya. Oke, buat teman-teman sudah cukup, nggak usah tambah pertanyaan lagi. Saya akan habiskan pertanyaan ini. Oke. Ibu atau Bapak bin SKGT, kalau belum punya NPWP, tapi di bank ada uang di atas 100 juta, gimana? Laporkan PPS, Bu. Beres. Jadi, buat NPWP sekarang, terus lapor SPT 2020, terus ikut PPS. Tapi kalau cuma 100 juta mah, nggak usah PPS. Lapor SPT biasa aja udah cukup. Lapor SPT biasa, penghasilannya 100 juta, kurangin PTKP, sisanya cuma 40 juta, kena pajak 5%. 5% dari 40 juta. Kecil, Bu. Nggak usah ke PPS. Kalau cuma ada 100 juta, nggak usah PPS. Ya. Oke, terima kasih, Bu. Bapak. Terus, Pak Julimin. Thanks, Pak. Terima kasih sama-sama, Pak. Ibu Liana Wati Leni. Apa boleh, Pak, kalau tabungan untuk tahun perolehan di bawah 15, semua diikutkan di skema 2 dengan patokan saldo 2020. Menurut saya boleh. Tapi alangkah baiknya Ibu tunggu dulu nih beberapa minggu atau beberapa bulan ke depan, lihat dulu nih bagaimana informasi terbarunya. Karena persepsi kita berubah-ubah terus nih. Karena kita baca undang-undang minggu lalu dengan baca undang-undang minggu sekarang ada PMK terbit, bisa berubah persepsinya gitu. Jadi kalau saya sih akan lapor 2020 karena itu paling aman. Kan tarifnya paling tinggi, 14%. Jadi udah pasti aman. Menurut saya sih ya. Gitu. Jadi kalau nggak mau pusing, lempar ke 2020, saldo 2020. Gitu. Kalau tabungan mah aman. Yang jadi masalah itu rumah, properti yang diperoleh tahun 20 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu gitu. Sedangkan orang ini nggak ikut PPS, nggak ikut TA pertama, itu jadi masalah. Gitu, Bu. Oke, semoga membantu ya, Bu. Oke.
Pak Syukur Natani, Pak Awan minta nomor WA-nya. Teman-teman bisa hubungi saya langsung di www.ta2022.com ya. Jadi teman-teman bisa hubungi saya langsung di www.ta2022.com. Gitu Pak. Semua membantu ya Pak. Oke. Ibu Ugli Mei. Bye. Oke Bu. Pak Randy. Pak Randy Blatt. Pernyataan bahwa penghasilan dari luar negeri itu bukan objek pajak penghasilan sepertinya keliru. Pak Awan, sampai saat ini sistem pajak Indonesia masih menganut worldwide income. Oh, bukan itu Pak maksud saya. Maksud saya orang itu sudah ada di luar negeri lebih dari 183 hari. Maka penghasilan dia sudah bukan objek pajak di Indonesia. Betul nggak seperti itu Pak? Mohon maaf juga kalau salah ya. Jadi, kalau orang sudah di luar negeri lebih dari 183 hari, maka penghasilan dia di luar negeri itu sudah bukan objek di dalam negeri ini. Gitu. Menurut saya sih seperti itu ya. Tapi mungkin bisa dikoreksi lagi, Pak. Terima kasih, Pak Randy. Oke. Bapak Firdaus Ramli. Pak Awan, gimana perlakuan pajak terhadap tanah wajib pajak yang lagi sengketa? Oke, yang lagi sengketa nih ya. Contoh, Bapak merasa ini bakal menang nggak sengketanya? Kalau Bapak merasa ini bakal menang, mending laporkan ke PPS sekarang. Gitu. Kalau Bapak merasa ini ragu-ragu, bisa kalah sengketa, udahlah tanahnya hilang, mesti bayar pajak, mending nggak usah dilapor. Nanti kalau Bapak ternyata menang sengketa, Bapak bayar 30%. Nggak ada masalah. Toh, nothing tulus gitu loh. Daripada rugi dua kali kan, mending kalau ragu-ragu nggak usah dilapor. Tapi kalau Bapak yakin ini tanah saya kok, ini saya pasti menang sengketa kok, ya laporkan sekarang di PPS. Gitu Pak. Semoga bermanfaat ya Pak Firdaus. Bapak Dio Jeja, selamat malam, sukses selalu Pak Wan. Terima kasih Pak Jeja. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih. Pak Bing SKGT, terima kasih Pak. Ya, terima kasih sama-sama Pak. Oke, sudah semua ya. Baik, teman-teman, terima kasih semua hari ini. Semoga bermanfaat ya. Mohon maaf kalau saya ada salah ya. Mohon kita sama-sama ngecek ke PMK-nya, sama-sama kita cek ke undang-undangnya ya teman-teman. Jangan sampai salah ikut PPS, teman-teman. Ada waktu 6 bulan teman-teman, 6 bulan santai saja, pelan-pelan pelajari PMK-nya, pelajari undang-undangnya, tanya konsultan, tanya AR, tanya teman-teman santai saja ya. Kalau sudah fix, sudah bagus, sudah betul, barulah kita betul-betul ikut PPS-nya teman-teman ya. Jangan khawatir ada waktu 6 bulan, nggak usah buru-buru ya. Kalau sampai salah malah bahaya gitu guys ya. Oke, terima kasih semua, terima kasih Pak Setia, Pak Firdaus, terima kasih, sehat-sehat terus Pak, semua sukses selalu ya. Sampai jumpa semua, terima kasih.